Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar yang pertama menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Yang kedua, hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Perhatikanlah gambar-gambar di atas. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Ya, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini. Ayo membaca. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari berbagai rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan.
Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, mencari arti kosakata baru. 1. Garis bawahilah beberapa kosakata baru dari bacaan di atas. 2. Tuliskanlah kata-kata tersebut di dalam buku catatanmu. 3. Carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4. Gunakan kosakata tersebut untuk menyusun 2 kalimat lengkap. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah, di sana terdapat beberapa kosakata baru ya. Antaranya ada ekosistem, energi, produsen, konsumen, herbivore, predator, kompleks, komponen, mangsa, karnivor, dan omnivor. Beserta artinya, silahkan kalian perhatikan. Kemudian yang kedua, membuat peta pikiran. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Temukanlah kata kunci pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk membuat cabang utama pada peta pikiranmu. Temukanlah informasi penting pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk melengkapi cabang utama dari setiap paragraf yang telah kamu buat sebelumnya. Buatlah peta pikiranmu semenarik mungkin, lalu presentasikan di depan kelas dengan percaya diri. Maka alternatif peta pikiran yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Silahkan atau menurut kreativitas kalian masing-masing. Ayo mencoba. Kamu tentu telah mengetahui dan memahami beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia. Kamu juga telah mengetahui bahwa ada hubungan khas yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Rantai makanan pada setiap ekosistem dapat juga merupakan hubungan khas di dalam ekosistem. Hubungan dimakan dan memakan di dalam ekosistem dipengaruhi oleh komponen ekosistem yang ada pada ekosistem tersebut. Kamu akan bekerja sama dengan beberapa orang temanmu di dalam kelompok. Sediakanlah beberapa alat dan bahan seperti koran atau majalah bekas, atau sumber informasi lain, gunting, lem, kertas karton ukuran A3, dan alat tulis. Berbagilah tugas dengan teman sekelompokmu berdasarkan langkah kegiatan berikut ini. 1. Setiap kelompok akan mendapatkan jenis ekosistem yang berbeda. 2. Pelajarilah ekosistem tersebut dengan mencari informasi tentang komponen biotik dan abiotik yang menjadi bagian ekosistem tersebut. 3. Carilah informasi tentang hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem tersebut. 4. Tentukanlah sebuah jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut. 5. Carilah gambar hewan atau tumbuhan dari sumber informasi yang ada yang sesuai dengan jaring-jaring makanan yang telah kamu tentukan. Potong dan kumpulkanlah. 6. Di atas kertas karton A3, susunlah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. 7. Berikanlah keterangan yang menarik tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Kamu juga dapat mencantumkan fakta menarik tentang makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makananmu. Demikian juga dengan fakta menarik tentang ekosistem pilihanmu. 8. Susunlah jaring-jaring makanan dan keterangannya dengan menarik. 9. Presentasikan hasil karyamu di depan kelas dengan percaya diri. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah, contohnya boleh ekosistem laut. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir atau dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Produsen utama adalah fitoplankton dan memiliki banyak sekali jenis spesies konsumen. Kemudian untuk jaring-jaring makanannya bisa kamu buat seperti itu. Silahkan. Lalu fakta menarik tentang jaring-jaring makanannya yaitu 1. Ekosistem laut tidak mau dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. 2. Menghasilkan lebih banyak oksigen dibandingkan ekosistem darat. Dan yang ketiga, konsumen di laut sebagian merupakan spesies mamalia, bukan ikan. Ayo menulis. Bagaimana hasil kerja kelompokmu? Memuaskan bukan?
Kali ini, kamu akan melakukan kegiatan secara individu dengan membuat tulisan tentang ekosistem pilihan kelompokmu. Dengan keterangan dan informasi yang kamu kumpulkan tentang ekosistem pilihan kelompokmu, buatlah sebuah tulisan yang menjelaskan secara lebih detail hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan dalam ekosistem tersebut. Jelaskanlah kemungkinan-kemungkinan yang akan memengaruhi keadaan rantai makanan yang ada. Tuliskan pemahamanmu tentang hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan tersebut dalam tulisan sepanjang 3 paragraf. Nah, silahkan kalian buat tulisannya, boleh dari alternatif pilihan jawaban yang tadi ataupun menurut kreativitas kalian masing-masing. Ayo berlatih. 1. Apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? 2. Apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem? Dan 3. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jaring-jaring makanan adalah hubungan dari beberapa siklus rantai makanan pada suatu ekosistem. 2. Untuk mengetahui interaksi antar spesies makhluk hidup dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Dan yang ketiga, makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan lebih sedikit dibanding jaring-jaring makanan. Dan juga aliran energi pada rantai makanan terjadi satu arah, sedangkan aliran energi pada jaring-jaring makanan terjadi dalam arah yang lebih kompleks. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan juga agar lebih berkembang dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.